Ya, untuk Pak Nugroho, saya mendoakan selalu mudah-mudahan Allah tuh memberikan hidayah. Oh, amin. Setidaknya ketika hidayah itu memang sudah di depan Pak Nugroho, Pak Nugroho cepat-cepat untuk mengambil hidayah itu. Karena ketika Allah sudah menutup mata hati seseorang itu, ya udah susah untuk dibuka, apalagi orang-orang kafir. Maaf ya kan. Tadi saya juga katakan ada orang masuk Islam itu menjemput hidayah itu memang banyak asbabnya, mungkin karena ini, mungkin karena itu, mungkin karena kekaguman seseorang itu kepada yang itu sehingga dia memutuskan untuk berpindah keyakinan. Tapi doa saya tuh tidak putus bagi saudara-saudara Kristen ketika mereka ingin mempelajari Islam. Mudah-mudahan iya betul-betul menjemput hidayah itu. Sesungguhnya ya, karena sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Karena Islam itu artinya selamat. Saya berharap juga Pak Nugroho nanti bersama-sama dengan kami di jananya Allah. Amin, 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 amin. Terlepas dari karena apa Pak Nugroho masuk Islam, ya itu urusan Allah dengan Pak Nugroho. Tetapi setidaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya pelagat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aritonang dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Bisa jadi orang Jawa, ya, karena memang karakter itu sudah dibawa sejak kita lahir, kan begitu. Tapi kalau masakan Jawa bisa lah ya, masakan Jawa bisa ya, pecel lele bisa ya. Itu yang mau saya bilang, kalau mau masakan Jawa, kalau kita belajar ya kan, betul kan gitu kan? Kayaknya naik level nih Kang itu, naik level nih, turun lagi dari 55 sekarang 50 nih sudah. 50-50 sudah. 50-50 nih waduh. Baik, ini Bro Chester, kalau ada pertanyaan lagi nggak apa-apa, silakan. Kita tidak membatasi. Ini kita hanya ngobrol pagi sambil menunggu. Pak Gen, Pak Gen. Aku sudah cukup, Kang Dito. Terima kasih semuanya teman-temannya. Siap. Sama-sama Bang Chester. Sama-sama. Bang Chester gereja mana Bang Chester? Aku gereja, coba tebak gereja apa dari logatku? KKBP.
Wah, betul sekali. Silakan. Iya, iya, iya. Iya, pakai buku ND ya. Bang Sester mungkin sedikit mau menambahkan sebelum Bang Sester turun ya. Ya, dari saya mungkin menambahkan izin host ya. Boleh, boleh, silakan. Ya, silakan. Poinnya sih di sini kita tidak memaksakan keimanan, tetapi poin di sini kita mengadakan dialog diskusi seperti ini tujuannya adalah kita untuk berpikir dan merenung kan gitu. Bukan berarti kita hanya sebatas masuk telinga kanan keluar telinga kiri, karena memang inilah gunanya kita akal untuk berpikir, untuk menemukan kebenaran. Ya otomatis kita harus merenung dari apa yang kita kaji, apa yang kita bahas, sehingga inilah yang akan menuntun kita pada sebuah kebenaran. Karena hidup kita ini cuma sekali, jangan sampai nanti di dunia kita salah dalam memilih. Kenapa? Karena nanti kalau di akhirat itu kehidupan di sana adalah kekal. Kalau salah kita memilih dunia, maka akan sengsara lah kita di sana, akan begitu. Itulah gunanya. Allah alam. Terima kasih. Ya Bang Dedi, makasih saran-sarannya. Sekarang saya sedang memproses semuanya di otak saya Bang ya. Siap, siap. Ya, jangan segan-segan naik diskusi lintas agama untuk nambah wawasan. Saya kalau berarti Bang Chester ini kan Batak ya, bermarga ya. Saya panggil Ito ya. Jadi ini jarang gini. HKBP itu kan Huria Kristen Batak Protestan. Memang itu menggunakan bahasa asli daerah sana, bahasa Batak. Nah, jarang sekali orang Batak ini jarang, saya bilang jarang bukan berarti tidak ada. Jarang sekali orang Batak ini ketika berdiskusi itu santun. Saya tadi tidak menyangka kalau itu adalah HKBP. Karena jarang memang orang Batak itu mau berdiskusi santun. Diakui ya, itu ya. Karena ketika naik melihat marga Islam pasti dikatakan dale nah selalu kayak gitu. Ya sapa dulu dong hostnya dong. Ini kan kawan hostnya ini. Iya, makanya saya Karena bilang, mungkin dimulai jangan dengan sekali. baik dengan Kang Dito. Sebelum Betul. kesini kami pernah ngobrol dengan baik. Dan saya itu Nora, saya udah mungkin faktor merantau ya. Merantau gitu ya. udah bergaul dengan non Batak dari dulu gitu. Jadi mungkin lingkungan menyesuaikan diri gitu itu. Oh iya benar. Iya, makanya saya gini, kami satu keluarga ya. Kalau dilihat dari muka, kalau sebelum berbicara, itu banyak yang mengatakan kalau kami ini bukan Kristen. Banyak yang mengatakan kalau kami ini bukan Kristen. Ya memang karena faktor satu ya kami udah terlalu lama merantau, dari lahir pun kami bukan di kampung gitu. Jadi ada pengaruhnya juga memang gitu loh. Ya pengaruh lah ya kan. Ini sedikit untuk Pak Nugroho ya. Oh iya Biar Bu, jangan, siap. ya kenapa nggak open cam? Bu balas Wah. balas WA tadi. Bales. Oke. Ya untuk Pak Nugroho, saya mendoakan selalu mudah-mudahan Allah tuh memberikan hidayah. Oh amin. Setidaknya ketika hidayah itu memang sudah di depan Pak Nugroho, Pak Nugroho cepat-cepat untuk mengambil hidayah itu. Karena ketika Allah sudah menutup mata hati seseorang itu ya udah susah untuk dibuka, apalagi orang-orang kafir, maaf ya kan. Tadi saya juga katakan ada orang masuk Islam itu menjemput hidayah itu memang banyak asbabnya, mungkin karena ini, mungkin karena itu, mungkin karena kekaguman seseorang itu kepada yang itu sehingga dia memutuskan untuk berpindah keyakinan. Tapi doa saya tuh tidak putus bagi saudara-saudara Kristen ketika mereka ingin mempelajari Islam. Mudah-mudahan iya betul-betul menjemput hidayah itu. Sesungguhnya ya, karena sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu hanyalah agama Islam. Karena Islam itu artinya selamat. Saya berharap juga Pak Nugroho nanti bersama-sama dengan kami di jananya Allah. Kan seperti Amin. terlepas
terlepas dari karena apa Pak Nugroho masuk Islam, ya itu urusan Allah dengan Pak Nugroho. Tetapi setidaknya Pak Nugroho menjadi mantap untuk mengimani agama Islam dan istiqomah. Ya, jangan gara-gara ini tidak jadi ada kekecewaan. Gitu. Jadi mungkin gini, kalau hidayah tuh kalau saya Bu Nora nggak di depan mata sih, di samping nih sekarang. Kalau di depan nggak, di samping. Bahaya, Ya kan? bahaya, tanda bahaya. Bahaya. Saya boleh cerita sedikit saja ya. Oh, boleh. Dulu waktu saya mondok di salah satu pesantren di Temboro, pesantren Al-Fatah, itu pertama kali saya mondok ketika saya cerai, ya kan. Di situ ada memang satu orang yang mau melamar saya. Dia memang Kristen, Pak Nugroho. Dia Kristen, dia masuk Islam. Akhirnya dia disuruh untuk belajar dulu agama Islam. Dia dipondokkan selama 6 bulan. Nah, akhirnya setelah 6 bulan, memang Allah itu menunjukkan kekuasaannya itu apa. Dia katanya masuk Islam karena saya. Tapi ketika dia sudah belajar keislaman selama 6 bulan itu, alhamdulillah ketika tidak berjodoh, dia tidak menjadikan itu sebagai suatu penyesalan dia masuk Islam. Jadi itu menjadikan dia sebagai mencintai Islam. Karena apa? Di dalam Islam itu kan ada yang namanya rukun iman, tentang takdir, Itu ya kan? itu Ustaz sorry itu di bawah ada Petra Raja, saya mau mualaf naikkan dong. Gak usah. Benar ya, Petra? Enggak si Petra itu Petra bulunya kayak lagunya kencong. lanjut. Jadi begitu. Jadi ketika memang tidak berjodoh, karena dia masuk Islamnya karena dia mau menikahi saya, ketika tidak berjodoh dia mengatakan ya ini udah jalan Allah. Allah tidak menakdirkan saya dengan Allah tidak menakdirkan saya dengan kamu. Jadi dia menerima gitu loh. Jadi kayak Pak Nugroho pun juga ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan Pak Nugroho cepat menjemput. Asbabnya karena apa? Ya mudah-mudahan Allah memberikan suatu kebenaran di dalam diri Pak Nugroho, itu aja. Amin. Berarti sekarang belum nikah lagi, Bu Nora? Belum nikah lagi? Ada peluang. Kan itu ada peluang kan itu. Nah, asik, ada peluang. 45% udah turun lagi 5%, Bu Nora. Menambahkan ini Bang Nugroho ya, kalau perkara kita menyebut hidayah itu memang kita dikarenakan asbab dunia gitu ya. Memang murni betul-betul kita menyebut hidayah itu karena Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini host kalau sekiranya mungkin kan ini dari penuh atas, mungkin kalau ada yang saudara kita Mungkin kalau Ten mau naik aku turun aja, nggak enak kan? Saya diturunkan nggak apa-apa. Oh iya, siap. Ini di terima bawah kasih. ada Abu Hadid. Ini Enggak, kalau juga. Petra jangan dinaikkan. Oh ya, dia bohong, dia ngadi-ngadi. Oke, Aki, Ustaz Dedi, syukran ya waktunya, mohon izin kursinya. Ya, terima kasih udah dinaikkan. Saya mau pamit ya. Siap. Ya, sama-sama. Pak Gen ini siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Pak Geng. Pak Geng. Iya. Mana Bu Adit? Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Saya Ada yang mau Muslim. sampaikan, Pak Geng, silakan. Pekanbaru, Iya. Kan baru. Pekanbaru Riau. Nah, izin bergabung saja Ustaz, menyimak kan Ustaz. Siap. Mama mengikuti juga ada debat apologet dan segala macam itu Ustaz. Terima kasih sudah diberi waktu untuk bergabung. Siapa sih? Sama-sama. Kalau memang ada yang mau naik, silakan, saya siap untuk turun Ustaz. Siap. Mungkin ada yang mau naik izin ya. lagi. Izin dulu. Saya kan ini mau berangkat pulang ke kampung lagi. Karena saya lagi di kampung Mama, daerah Padang. Saya mau pulang ke Medan lagi. Ini travel saya sudah data. Saya izin Pak Nugroho, nanti saya DM alamatnya ya. Oh, siap, Bu. Kalian. Siap, Ya. siap, Bu. Oke. Ada yang nganter, Bu? Ada yang nganter? Balik Medan ada yang nganter nggak? Travel, saya naik
travel. Oh gitu, kirain nggak ada yang Izin nganter. ya semuanya, saya izin Ya dulu. Bu. Assalamualaikum Bu warahmatullahi Gen. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati-hati Bu ya. Warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Kenapa udah ganti jadi nama Bugen? Kok udah jadi nama Bugen sih? Bugen. Bang Dito, Bang Dito, Bang Iya. Dito maunya Pak Nugroho sambil menyelam-nyelam susu nih. Bersiasat kan perlu Pak Nugroho, betul nggak? Siasat kan penting Pak Nugroho, betul deh. Tapi Pak Ustadz Hanafi, tadi masih ada peluang Pak Hanafi, Ustadz. Oh, Masih insya ada Allah. peluang. Ternyata masih ada peluang ternyata. Lumayan, walaupun dikit peluang. Siap. Oke Bro Chester, kalau misalnya masih betah di sini nggak apa-apa sih, kita ngobrol-ngobrol santai. Kita lagi nunggu Jumat juga. Makasih Kang Dito dan semuanya ya. Saya izin pamit ya. Siap, sama-sama Bang Terima kasih, Chester, terima sehat kasih. selalu. Ya. Sehat selalu. Tapi Pak Ustadz Hanafi, tapi memang apa tuh namanya, kalau Islam tuh peninggalannya memang bagus-bagus. Karena saya ada langsung lihat dalam hati itu, wah keren bener gitu kan. Nah dalam hati loh ya, kita kan lihat, wah kok keren bener, kita takjub gitu lah Pak Ustadz Hanafi gitu. Tapi tadi saya kira kata Nora tadi sama Pak Nugroho gitu, namanya Nugroho, ternyata bukan orang lain. mudah-mudahan jadi Pak Nugroho bisa lah ya. Mudah-mudahan. Tapi memang Pak Ustadz Hanafi memang walaupun saya seorang Katolik, saya masuk ke Topkapi itu di Turki itu, memang kita lihat sandalnya, pedangnya Nabi Muhammad itu memang kita wah takjub, keren gitu. Yang lamanya begitu masih ada barangnya, itu keren itu, ya kan? Memang kita senang sih lihat-lihat tempat-tempat gitu, memang senang sih. Ya artefak-artefak gitu ya. Ya senang ya. Jadi kalau Banyak sih, kalau banyak memang di Quran itu kisah-kisah tentang pembantahan-pembantahan di akhir zaman juga banyak Bang Nugroho. Jadi ketika ada orang yang bilang disuruh beriman sama Allah dan Rasul, mereka mengatakan dulu di zamannya kafir Quraisy juga begitu. Enggak, saya mau ngikutin kakek nenek moyang saya nggak mau ngikut kalian gitu loh. Sama sekarang juga gitu, mau ngapain saya ngikutin kalian dong, bapak ibu saya juga udah posisi ini, saya ngikutin bapak ibu. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 170 itu kalau tidak keliru. Dikatakan sama Allah, ayat billah bismillah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kata Allah, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, enggak, saya enggak mau, tapi saya akan mengikuti apa yang telah kami dapati dari pembuatan nenek moyang kami, bapak ibu kami. Itu lalu dijawab sama Allah, ya. Dikatakan walau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Walaupun kakek nenek moyang kamu itu tidak tahu, tidak mengetahui sesuatu pun dan tidak mendapatkan petunjuk, itu dibantah gitu. Makanya disitulah pentingnya ada hal-hal yang memang jangan sampai kita mengecewakan ayah ibu, keturunan kita di atas untuk belajar, kan gitu. Sayang kalau seumpama saya ngerasain Pak Nugroho, pernah dulu ketika kita ini ngisi ceramah pengen di satu tempat gitu, kita ketinggalan sama mobil tuh, karena kita tuh nggak ngomong sama supir ya, kita langsung di pom bensin, kita tatonya ketinggalan itu, padahal kita lagi keluar Jawa itu kayak apa saya nungguin gitu sampai berjam-jam gitu kan, ya kan? Terasanya itu luar biasa. Saya juga lupa ngasih tahu ini sama supir ini kalau saya ini mau kencing juga gitu kan, ditinggalin jauh gitu. Itu kalau masih di dunia aja sengsaranya luar biasa, bagaimana kalau posisi kita sudah wafat? Nggak ada kata kembali lagi kalau sudah di dalam. Nah, seperti itulah analogi-analogi di mana kita itu terus mencari kebenaran, bukan pembenaran. Makanya kalau pribadi sebagai rasa kemanusiaan aja menginformasikan gini, yuk baca kitab Bible-nya, yuk baca kitab Tripitaka, Weda, Qurannya gitu, supaya kita bisa mendapati kebenaran-kebenaran itu. Lanjut yang lain. Tapi ya risikonya gini Kang gitu, Pak Ustadz, saya gini nih, DM-nya minta ampun lah. Biasalah di DM. Ngaku-ngaku muslim lah segala macem lah, sudah kenyang. Oh, udah banyak tuduhan ya Pak Nugroho, udah dibilang udah syahadat ya. Justru kalau yang saya lihat itu cahaya yang dekat itu adalah Bro Verhoes.
Insya Allah lah, insya Allah Bu Firhos. Saya udah janji sama beliau pada saat nanti waktunya, saya insya Allah datang ke rumahnya beliau. Itu saya berjanji seperti itu. Dan beliau dengan kemudian PD-nya, bener lo Kang gitu ya, temen lo, awas lo. Nah ini saya lihat gambaran orang-orang seperti itu sebenarnya semangat, tapi memang hanya faktor takut dicoret dari kakak begitu sih, kebanyakan begitu. Kalau aku enggak kan, aku enggak loh, enggak takut dicoret dari kakak, ngapain? Oke, kalau nggak takut, oke silakan langsung kirim KTP-nya. Tunggu peluangnya, masih ada peluang enggak? Tadi akan ada peluang dikit tadi. Oh iya, betul. Jadi, Tapi gini, secara akal saya tanya sama saya yang ngomong tuh. Iya, saya tanya. Iya, saya tanya dulu ke Ustadz Hanafi, Ustadz Duna ini, masya Allah. Kalau dalam berakalnya seseorang yang belum beriman, dia percaya kepada Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi, kemudian juga beriman atau percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ini secara akal, atau ini kan sudah Islam sebenarnya ya, Ustadz Hanafi ya, atau seperti apa? Silakan, monggo Ustadz. Iya, makanya kalau di dalam pelajaran hukum, belajar hukum itu kan ada yang namanya syarat dan rukun kan. Kalau belajar fikih, hukum, kalau kita namanya hukum, kalau di Islam namanya fikih. Makanya al-aslu fil af'ali taqayyudu bil hukmi syar'i. Asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariat. Makanya di situ ada syarat. Apa itu syarat? Syarat itu ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Maka syarat untuk mendapatkan petunjuk. Syarat untuk mendapatkan petunjuk kebenaran itu adalah bukan kitab suci, bukan hadis, bukan Bible, bukan Tripitaka, bukan Weda. Syarat utamanya itu akal. Akalnya berfungsi dengan baik. Kan gitu. Nah, lalu ada rukun. Makanya di Islam itu juga ada rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ada 5, syahadat, ya, terus sholat, zakat, puasa, pergi haji. Maka kalimat syahadatnya ini, makanya di situ adalah penyaksian diri, di mana bukan cuman dari lisan saja, enggak juga cukup di hati juga, tapi juga di arkan, perbuatan, tingkah laku. Makanya perlu yang namanya bersyahadat, gitu loh. Orang beriman dalam hati, tapi dia lisannya enggak mau tuh kalimat syahadat itu, dengan perbuatannya tidak sesuai juga. Nah ini dipertanyakan. Makanya kata Allah, bahkan ketika ada orang yang bilang mulutnya itu terlihat manis tapi tidak sesuai, maka kata Allah itu di Quran, kabura maqtan indallahi ma taquluna. Allah paling benci orang yang pinter ngomong tapi nggak pinter ngamalin. Makanya disitulah harus ada penyatuan hati, lisan, tingkah laku, nah jadi satu. Nah inilah dalam hukum itu nggak cukup ya hati saya ini sebetulnya udah yakin, tapi dia nggak mau, itu sama saja. Gitu loh. Makanya perlu itu yang namanya fikih. Lanjut. Itu dalam Quran itu ada tentang kalimat sidqan juga itu Ustaz Hanafi. Jadi syahadat ini adalah bagian daripada kata-kata yang paling benar, yang terbaik gitu ya. Karena dia berada dalam Al-Quran. Karena semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah kata-kata yang benar, yang terbaik yang ada. Jadi setiap kata itu mempunyai hikmah, makna yang besar, gitu. Bukan cuma satu makna. Ketika dia dilafazkan, maka akan membuat kita menjadi memahami maknanya lebih banyak, lebih besar, gitu ya. Itu daripada diantaranya kenapa harus bersahadat itu. Gitu. Kalau hanya dengan mengingat saja di dalam pikiran tanpa dilapaskan, nggak sampai ilmunya, nggak sampai, dia belum sampai. Oke, kita sama dulu saudara kita yang baru masuk, Bang Bejo. Ada Pak Bambang Teguh, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada mungkin mau disampaikan, silakan Pak Bambang. Iya, saya numpang lewat lagi, semangat kepada Bapak Nugroho ini. Oh ya, makasih Pak Bambang, makasih. Baik ya. Nah, seandainya nanti Pak Nugroho, seandainya nanti Allah memberikan anugerah dari wa'alaf, tiap saya bantu, ya saya bantu untuk bisa
belajar mengaji dengan sistem cepat. Kalau saya bantu Masya Allah. 12 kali Makasih, pertemuan, makasih. mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan. Saya punya Bang metode rumah di mana? Tinggal di Kenapa? mana Pak Bambang? Tinggalnya di di mana? Bandung, Pak. Di Bandung, Pak. Oh Bandung. Oh, saya di Iya. Semarang Pak Bambang. Oh gitu. Pulau Jawa ya, sama ya. Ya sama sebelah Jawa. Iya. Jadi saya tuh punya sistem yang sudah berjalan. Ada anak contoh kecil aja, ada anak kelas 3. Alhamdulillah dia bisa dan belajar dengan saya 3 metode. Padahal 1 metode aja susah itu. Nanti insya Allah panugraha 12 kali pertemuan, mudah-mudahan ya bisa. Insya Allah bisa baca Al-Quran nanti. Mudah-mudahan ya insya Allah. Makasih Nah, Pak Bambang. nanti hubungi aja saya nanti kalau Siap Pak Bambang. Siap. nah kan kalau misalnya sekarang mau juga belajar ini kebenaran gitu ya, kebetulan nih, sistem ini, metode ini tidak mengenal siapapun, agama apapun gitu ya, mualaf pokoknya gitu, atau siapapun yang ingin belajar, karena syaratnya mudah sekali, siapapun orangnya, asal dia kelas 3 ke atas, kelas 3 SD loh, kelas 3 SD ke atas, dan di bawah 75 tahun ke bawah, insya Allah siapapun orangnya ini dengan sistem ini mudah. Kenapa mudah? Karena menggunakan bahasa Indonesia. Tulisannya nanti tulisan Arab, tapi bahasanya bahasa Indonesia gitu. Dan kuncinya, seseorang misalnya belum bisa baca Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran ini, ya, ini belum ilmu tajwidnya ya, yang penting baca dulu aja, belum makhrajnya, belum sifat hurufnya, yang penting bisa baca aja dulu. Nah, untuk bisa membaca ini, ya, itu usianya, sekali lagi usianya kelas 3 SD ke atas dan 75 tahun ke bawah insya Allah bakal ketolong. Kemudian metodenya pakai bahasa Indonesia ya. Kemudian Al-Qur'an itunya walaupun pakai bahasa Indonesia tapi tetap tulisannya tulisan Arab. Jadi tidak menyimpang, dan ini sudah saya buktikan ke yang lain gitu ya, udah dibuktikan. Dan untuk mempelajari ini cukup 5 kunci. Jadi Pak Nugroho nanti mempelajari 5 kunci aja. Tambahan 1 kunci ke-6, nanti kunci 6 itu yang susah-susahnya. Jadi nanti Pak Nugroho insya Allah kami ajarkan 5 kunci. 5 kunci ini insya Allah mudah kok, mudah sekali. Apalagi semacam tipe Pak Nugroho saya lihat ini insya Allah 12 kali pertemuan gitu ya. Nah yang kelas 3 SD, murid saya itu kelas 3 SD dia bisa menguasai 3 metode itu. Pertama metode berhadiah, metode mengeja, kedua metode saya sendiri yang saya renov gitu ya, saya bikin gitu. Yang ketiga metode ikro. Nah nanti Pak Nugroho bisa pilih mau metode yang mana yang lebih mudah gitu. Mungkin itu aja Pak Nugroho, mudah-mudahan yang kami sampaikan. Terima kasih Ya, Pak Bambang. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ya baik, mungkin itu kan masih planning ya, mudah-mudahan Pak Nugroho itu sudah waktunya gitu kan, nanti kalau sudah waktunya. Tapi ingat di dalam Islam itu la ikraha fiddin, poinnya di sana Pak Nugroho. Dan bukan karena asbab musabab, melainkan hidayah dari Allah itu ya, itu kita perlu menyaksikan juga hidayahnya seperti apa nantinya kalau tiba-tiba sudah mantap gitu kan. Ya hanya dengan diskusi inilah menambah wawasan gitu kan. Oke, kita sapa dulu tamu kita baru. Akhi Khalid bin Walid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan, mungkin ada yang mau ditambahkan, disampaikan. Tafadhol. Ini mau bertanya ini aja nih ke Kang Dito sama Ustadz Hanafi ya, atau siapapun deh yang ada di Komal ini. Minta dijelasin ini aja ya, minta dijelasin tentang sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah, dan sifat yang mustahil bagi Allah, itu aja lah, supaya tercerahkan semua gitu. Sifat yang wajib, yang jaiz, dan yang mustahil. Kang Tito saya izin turun ya, Kang Tito izin Pak Ustadz Hanafi izin turun ya. Oh iya, ada kepentingan. Jam 1 mau ke Jogja. Mau ke Jogja. Makasih. Ya belum packing baju soalnya. Siap. Terima kasih. Coba
Coba masih ada itu Nora, lama lah dia di sini kan. Ya tafadhol Ustazuna, kalau saya mohon maaf anak itu paling fakir, insya Allah yang bertanya mungkin yang lebih paham tentang hal tersebut. Aneh menyimak. Tafadhol Ustaz. Ada kalimat di Aqidatul Awam tuh kalimatnya gini, wa ba'du fa'alam bi wujudil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifat. Wa ba'du, dan sesudahnya fa'alam maka ketahuilah olehmu bi wujudin dengan wajibnya al-ma'rifah mengenal, min wajibin daripada yang wajib, lillah bagi Allah Ta'ala isrina sifat 20 sifat. Lalu dilanjut, Allahu mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hayy qadir muridun alimun bi kulli say sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu wa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Maka dari 20 sifat itu terbagilah menjadi 4 bagian. Ada yang namanya nafsiyah. Sifat nafsiyah ialah sifat yang menerangkan tentang keadaan zat Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Makanya ta'rif daripada nafsiyah artinya hiyal hal wajibatul lidzati ma damatid dzat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Allah itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Maka di nafsiyah itu ada wujud. Artinya wujud itu artinya satu, ada. Kalimat wujud itu ada. Maka di situ sering menjadi perdiskusian teman-teman ateis, agnostik, Buddha, Hindu dan Kristen, Hanafi. Kalau memang Allah itu wujud seperti apa? Bentuknya. Wujud itu artinya ada, bukan berbentuk. Itu yang harus difahami. Maka Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah makna nafsiyah daripada wujud. Dan Allah itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Banyak teman-teman muslim mengatakan, apa buktinya adanya Allah? Buktinya adanya Allah, adanya kita, adanya alam, bumi, langit. Nanti kalau orang-orang ateis tapi cerdas, dia akan membantah balik. Apa yang dibantah balik oleh mereka? Berarti kalau tidak ada alam, tidak ada bumi, tidak ada langit, tidak ada kita, berarti Allah tidak ada. Tidak bisa. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walau kata tiada sudah tidak ada. Itulah wujud. Lalu nanti ada yang kedua, ini salbiyah. Sisanya berarti masih ada 19 sifat dari sekian puluh sifat, ratusan sifat. Maka di situ ada 19 sisanya. Nah di situ ada salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Ta'rifnya hiya kullu sifatin dallat ala nafi ma la yaliku bihi jalla wa azza. Ialah tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak pantas, yang tidak layak untuk Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Ada berapa di salbiyah? Ada 5, yaitu qidam, sedia, baqa, kekal, mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baru, qiyamuhu bi nafsihi, berdiri dengan sendirinya, wahdaniyat, esa. Maka ketika ada teman-teman ateis, agnostik, Buddha, Hindu, dan Kristen bertanya, Hanafi, kalau Allah itu memang adalah Tuhan sang pencipta, kapan adanya? Kalau Allah itu memang Tuhan sang pencipta, di mana tempatnya? Kalau Allah itu memang Tuhan sang pencipta, seperti apa rupanya? Maka kami cukup menjawab dengan konsep salbiyah ini. Kami akan mengatakan, saudaraku, masa, waktu, tempat, itu ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya? Mukhalafatul lil hawadis, Allah berbeda dengan ciptaannya. Nah, kita bisa mengenal Allah itu dengan asma wa sifat, bisa mengerti, memahami tentang Allah itu dengan asma dan sifatnya, dengan nama dan sifatnya. Nah itulah ya teman-teman muslim yang terkadang hari ini detik ini ngaku muslim tapi dia menyembah nama, tapi tak mengenal siapa sang pemilik nama. Itu masalahnya. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Allah? Tidak tahu dia. Ya, maka di sinilah perlu mengenal yang namanya nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Lalu apa itu ma'ani? Nah, kalau kita belajar umpama lintas kitab ya, di situ kalau umpama di Bible itu ada yang namanya serupa dengan gambar kan gitu. Nah, kalau di konsep ya di Islam itu ada namanya ma'ani. Apa yang dimaksud ma'ani? Ta'rifnya hiya kullu sifatin mawjudatin qa'imatin bi mawjudin aw jabat lahu hukman. Ialah tiap-tiap sifat yang mawjud. Kita ini mawjud. Allah itu wujud. Kita ini diadakan sama Allah. Kita bisa ada karena yang mengadakan sang wujud tadi. Kalau kita ini mawjud yang diadakan oleh sang wujud, maka tiap-tiap sifat yang mawjud yang berdiri dengan zat yang mawjud yang mewajibkan baginya suatu hukum.
manusia. Di situ ada yang namanya 7 sifat. Kudrah, kita punya nggak kudrah? Punya. Kuasa kita hari ini, kuasa punya. Kita mau turun di komal ini, kita mau naik tetap di sini, kita punya tuh kuasa itu. Iradah, kita punya keinginan, punya kehendak. Mau ngapain? Kita mau nyelah pembicaraan atau kita mau diam, kita punya kehendak itu. Ya kan? Nah, itu ada kudrah, ada iradah, ada ilmun, mengetahui. Kita punya mengetahui, kita semua punya ilmu pengetahuan kita. Hayat, kita hari ini hidup. Sama, kita juga mendengar, basar, kita melihat, kalam, kita juga berkata-kata. Tapi kalau untuk Allah, namanya maknawiyah. Apa itu maknawiyah? Hiyal hal wajibatul lidzati ma damatid dzat mu'allalatin bi illatin. Artinya hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Artinya, kalau dimaknani, kalau untuk manusia itu kudrah, kuasa, tapi kalau untuk Allah qadirun, dia maha kuasa. Iradah untuk manusia, tapi kalau untuk Allah muridun, dia maha berkehendak, suka-suka Allah. Maka itu seringkali yang ditanya oleh teman-teman, kalau Allah itu memang Tuhan Hanafi, tolong dong bikinin saya sesuatu. Allah itu muridun, suka-suka Allah. Allah mau bikin, mau enggak, kok kamu jadi merintah Allah? Tidak bisa, gitu loh. Artinya Allah punya kehendak dia, tidak bisa manusia ngatur-ngatur Tuhan. Ilmun, mengetahui, ya, manusia. Tapi kalau untuk Allah, alimun, dia maha mengetahui, ya, dia maha. Dan jangan sampai Tuhan tidak maha mengetahui, ya. Hayat, Allah hidup, jangan sampai kita punya Tuhan pernah mati, karena dia tidak pernah mati. Hayyun, yang maha hidup, gitu. Nah, kalau sama untuk manusia mendengar, tapi kalau untuk Allah sami'un, dia maha mendengar. Kalau untuk manusia itu basar, melihat, tapi untuk Allah basirun, yang maha melihat. Kalau untuk manusia kalam, tapi kalau untuk Allah mutakallimun, dialah yang maha berfirman. Seperti itu penjelasan tentang masalah yang wajib. Lalu kembali tentang masalah yang mustahil, artinya sesuatu yang memang berlawanan dari sifat yang 20 tadi. Contoh, kalau seumpama dinazamkan ya adam, hudus, fana, mumasalatul hawadis, ya, ihtiyaju ila syai'in, artinya hudus. Kalau Allah itu kan wujud ada, tapi adam tiada, nggak mungkin Tuhan tiada. Itu lawannya, mustahilnya. Kidam, Allah terdahulu, jangan sampai hudus, Tuhan datangnya setelah alam ada, baru Tuhan datangnya telat. Nah, itu baru. Allah beda, jangan sampai Tuhan itu datang baru, tidak bisa. Fana, binasa, ya, jangan sampai Tuhan binasa, kan gitu. Mumasalatul hawadis, ya, jangan sampai sama seperti yang baru, sama seperti ciptaan. Tuhan tidak boleh sama seperti penciptaan. Sebagaimana kita punya ibu lagi di dapur, dia lagi bikin donat, terus kita bilang, mak lagi bikin apa? Donat. Muka mama kayak donat. Habis kita dilempar panci sama bini, sama laki, atau sama siapa yang lagi bikin. Pak, bapak bikin donat kok, bapak kayak donat mukanya. Marah tuh bapak kita lagi bikin donat, gitu loh. Karena Tuhan jangan sampai sama seperti ciptaannya, kan gitu. Harus berbeda. Mumasalatul hawadis itu yang namanya mustahil bagi Allah, ya. Ihtiyaju ila syai'in, berhadas, ada keinginan, berhajat, jangan sampai Tuhan punya hadat minal hawadis, dari yang butuh pada sesuatu daripada yang baru. Allah tidak butuh sama manusia, ya. Satu dunia beriman sama Allah nggak akan mungkin menambah kemuliaan Allah, bahkan satu dunia kafir kepada Allah tidak akan membuat Allah rugi, kan gitu. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kamu mau beriman kata Allah silahkan, mau kafir silahkan. Aku sudah memberikan segala sesuatunya, sifat ketuhanan pada diri kalian. Nah, itulah sifat yang namanya ma'ani, ya. Nah, kalau untuk Allah maknawiyah. Makanya kita punya sifat ketuhanan tadi, pengetahuan kita ada, keinginan kita punya, ya, berkehendak pula kita. Nah, itu, ya. Jadi seperti itu. Bahkan kalau perlu lah nanti diingatkan lagi, ajizun, lemah, jangan sampai Tuhan lemah. Karahatun, nggak boleh terpaksa. Tuhan jangan terpaksa. Jahlun, jangan sampai Tuhan bodoh. Kok Tuhan nggak tahu apa-apa. Oon, nggak boleh. Mautun, jangan sampai Tuhan mati. Somamun, jangan sampai Tuhan kok tuli. Ama, jangan sampai Tuhan buta. Bakmun, jangan sampai Tuhan bisu. Ajizan, jangan sampai Tuhan ini lemah. Rohan, jangan sampai Tuhan terpaksa. Jahilan, jangan sampai bodoh. Mayitan, jangan sampai Tuhan mati. Asamma, jangan sampai Tuhan tuli. Ama, jangan sampai buta. Abakam, jangan sampai Tuhan itu bisu. Itulah yang namanya mustahil bagi Allah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini singkat dari mana kita belajar sampai 3 tahun. Nggak mungkin kita bahas secara rinci. 3 tahun kita nuntut ilmu, harus dikompres
dengan 5 menit, 10 menit, tapi minimal esensi kita peras supaya teman-teman paham. Maka itu perbedaan kalau orang belajar Iqra sama juz amma. Tadi ada metode baca Quran bisa 15 kali pertemuan langsung bisa baca Quran. Ya, mungkin dia hebatnya di situ. Tapi kalau untuk ngeja belum tentu bisa. Orang yang belajar Iqra sama juz amma ada kelebihan dan ada kekurangan. Orang yang belajar juz amma dulu alif ba ta sa jim ha kha dal dal ra zai sin sin tad dad sebelum baris alif fathah alif kasrah alif dhamma u a i alif fathatain an alif kasratain in alif dhammatain un an in un dan seterusnya. Dia bisa mengeja bismillah ba sin sukun kasrah bismim alif lam lafzul jalalah tasdid kasrah min lam fatalah ha dhamir dhamma nama bismillahu umpama gitu, bismillahi ha dhamir kasrahi bismillahi, bisa ngeja. Tapi kalau untuk dia yang Iqra tidak bisa untuk ngeja. Cepat dia ngaji tapi untuk ngeja dia nggak tahu. Ada kelemahan tapi ada kelebihan di situ. Seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Lanjut teman-teman yang lain. Masya Allah, subhanallah, barakallahu fikum Ustadzuna Hanafi. Jadi udah mantap banget ya penjelasannya ya. Akhi Khalid bin Walid, ada lagi? Saya nggak perlu jawab, saya itu fakir. Saya itu udah sangat merasa cukup dengan jawabannya. Itu sangat luar biasa bagi saya, betul. Karena kan banyak saudara-saudara kita di teman-teman saudara Kristen kita itu bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil dan bla bla sebagainya. Ternyata banyak sifat-sifat yang mustahil bagi Allah itu. Ya salah satunya dia itu menyalahi kodratnya sendiri kan gitu kan. Dan sangat mustahil juga gitu. Saya sudah bukukan, Bang Khalid. Saya sudah bukukan 3 tahun yang lalu. Saya sudah berusaha karena saya melihat Kang Dito. Saya melihat Bang Zuma, Uni Rifa, termasuk teman-teman debaters yang luar biasa. Lalu saya situ ada giroh, semangat saya untuk menuliskan, tapi ini dengan bahasa Pegon ya, dengan Melayu, supaya nggak dibilang terjemahan Indonesia. Jadi di sini semua ada penjelasan tentang mengenai masalah yang tadi saya jabarkan. Maka di sini terangkum di Tanwiruz Zalam kitabnya, tapi ini terjemahan Aqidatul Awam. Ya, sebagai teman-teman kalau ada yang ingin memiliki silahkan DM. Ya, kalau harganya ini saya sudah cetak hampir 1000 lebih dan hampir ada orang yang dia mualaf dan dia sambil belajar. Kalau kamu mualaf saya bagikan free gratis. Allahu Akbar. Tapi kalau seumpama teman-teman yang mau ikut bersumbangsi, monggo silahkan. Ya, untuk di hari bulan Syawal ini, monggo silahkan berjibaku. Kita dakwah dengan keilmuan. Ada yang dakwah dengan ide dan gagasan, ada yang dakwah dengan posisi hartanya. Ayo berdakwah. Niatkan untuk ayah dan bunda kita. Ya Allah, jangan kurangi bacaan alifnya, baknya, taknya, saknya, karena hanya itu yang dapat kami berikan buat ayah dan ibunda kami. Jangan kurangi ya Allah. Jadi kalau teman-teman, saya kebetulan memang kehabisan, tinggal nunggu dari Kang Dito yang mau cair 2 miliar. Kita doain supaya cair 2 miliar Kang Dito supaya bisa dicetak lagi gitu. Amin, amin. Di sini ada tulisannya, teman-teman, ada tulisan tentang apologet Islam Indonesia bahkan ya. Jadi di sini teman-teman harus pahami, kita ini, aduh, bentar. Ya, saya di kantor lagi di bawah ini tuh. Ini kan kitab Tanwiruz Zalam, terjemahan Nazam Aqidatul Awam. Berikut penjelasannya bahasa Indonesia, Syekh Ahmad Al-Mazuki rahimahullah. Nah, di sini sudah ada. Salam satu Tuhan, apologet Islam Indonesia. Allahu Akbar. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin memiliki, ya, penjelasan dalamnya gini. Ya. Nah, gini. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Ini saya pelajar. Teman-teman kalau emang mau belajar, itu setiap hari Minggu saya ngajarinnya teman-teman. Hari Minggu pagi, tapi minggu besok saya harus jadi penerima pengantin wanita. Mungkin agak saya nggak bisa kali, karena besok ada acara juga. Nah ini baru di sini. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Nah ini pakai bahasa aku mulai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Wabirrahimi, dan zat yang Maha Penyayang. Daimil ihsani, selama kebaikan. Ini pakai bahasa Pegon. Kita udah susun supaya teman-teman ada girah yang nggak pernah mondok jadi mondok lagi, ya. Jadi dia mondok sambil kerja. Yang udah pernah mondok jadi upgrade lagi, gitu loh. Jadi kalau ada teman-teman yang mau DM, kasih nomornya, kirim transferannya, ya sesuai dengan kadar. Kalau di daerah Jabodetabek mungkin 9 atau 11.000. Kalau harga kitabnya cuma 25.000 teman-teman. Ini adalah sesuatu yang pasti. Kita harus jangan sampai menyembah nama tapi tak menyembah siapa pemilik nama itu. Di sini nanti juga ada penjelasan.
ada penjelasan tentang nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Sifat nafsiyah ialah sifat yang menerangkan tentang keadaan zat Allah, ya, Ta'ala, yaitu ada satu, al-wujud ada. Ta'rifnya hiyal hal yang tadi saya itu kan, ya. Maka di situ lidzati ma dzat ghairu mu'allalatin bi'illatin. Artinya ialah hal yang wajib bagi zat selama zat itu tidak dikarenakan dengan suatu karena. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, sudah ada pembahasan, maka kami semuanya tidak diam teman-teman yang dari pondok. Ya, kami dari pondok tidak pernah diam, kami terus upgrade. Pasti kami punya kekurangan karena kami manusia biasa, tapi setidaknya kami sudah melangkah. Teman-teman apologet sudah melangkah. Jadi kalau teman-teman suka diskusi tempatnya Ustadzuna Kang Dito, terus tiba-tiba teman-teman nggak memiliki kitab ini yang lagi diputar-putar sama Kang Dito, Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Tuhan. Dagingnya Tuhan bukan? Tuhan. Tulangnya Tuhan bukan? Tuhan. Ini sebetulnya ilmunya ngambilnya dari sini, diolahnya. Ya. Nah, jangan sampai Islam malah nggak ngerti. Nah, ini perlu dimiliki ya teman-teman. Itu aja. Lanjut. Ya, masalah. Teman-teman tadi banyak yang di bawah Ustadzuna itu pada ngetik mau beli. Silakan DM ya. Silakan DM. Saya kurang tahu. DM nomor WA-nya, DM nomor WA-nya. Juga jangan lupa habis WA-nya saya chat balik sama istri sekretaris. Jangan lupa nomor rekeningnya, jangan minta doang, nanti kalian nggak dapat ganjaran nanti. Kehabisan baru datang soalnya. Baik, Masya Allah ya. Itu available berapa cetakan sekarang Ustadzuna? Yang available? Ya maksudnya available yang udah nggak ada, yang habis atau? Yang ada, yang saat ini stok. Stoknya kemarin kan hampir 1.500 kan udah bikin lagi tuh 500 terakhir. Itu cuman tinggal puluhan nggak tahu istri sekarang ada di rumah. Baik, siap. Ya, kalau cetak yang banyak, saya mau cetak yang banyak. Tergantung kan pakai nyetaknya nggak pakai ini, harus pakai duit. Masa kita pakai tuyul aja doyan duit, tuyul doyan duit, apalagi kita. Insya Allah nanti dilancarkan itu ilmu ya. Amin. Insya Allah jariah ilmu dari Ustadzuna Hanafi yang nanti akan menjadi amalan jariah. Insya Allah, amin ya Allah. Oke, tapi ini gini Ustadzuna, saya melihat ada perubahan. Ini ada tamu saya, insya Allah benar-benar ya, mudah-mudahan. Bro Petra boleh di open mic-nya. Ya, selamat pagi bro. Selamat pagi. Ya bro, ini ada apa gerangan tiba-tiba saya ngeliat tadi tappingan saya mau mualaf. Itu mungkin boleh. Aku mau mualaf nih. Ya coba dikasih tahu dulu, ini tiba-tiba ujuk-ujuk mau mualaf, ini kenapa ini? Ini ada apa ini? Ini kan bukan secara tiba-tiba lah Bro Petra, kita kan udah kenal 2 tahun lebih kan ada prosesnya bro, ya kan ada prosesnya. Nah makanya saya belajar, makanya mualafkan saya sekarang juga coba. Nah coba Pak Hanafi. Nah aku mau belajar Islam nih, mau mualaf nih. Nah boleh nggak tanya Pak? Mau mualaf tanya. Oke, silakan. Gini, kita tidak bisa ya langsung seperti itu ya Ustadzuna ya. Dianggapnya nanti ada fitnah, ada seperti paksaan atau apa. Minimal begini Petra, mensadarkan orang itu harus ada proses. Ya. Kita ini awalnya ngobrol pagi sampai sekarang sudah 10:30. Kita pengen tahu dulu dasarnya seperti apa sih, atau teman-teman banyak tuh yang nggak percaya, enggak Petra gini gitu kan, tapi saya sih husnudon ya. Husnuzon, betul. Ya, saya husnudon bahwa Petra tadi juga menyimak nggak seperti biasa Ustadzuna. Biasanya kan Petra buka mic langsung weng gitu kan. Nah, ini abang ini Bang Petra ini menghujat kalau ada orang yang menghujat. Abangku Bang Petra ini menghujat sama orang yang menghujat. Iya. Oke, silakan aja, mungkin diproses, ada yang ditanya atau tanya jawab dulu. Atau ya apa yang mendasari menyebabkan Bro Petra? Iya, menyebabkan apa itu? Silakan Bro Petra. Nah, makanya saya mau pengen jadi mualaf, ya kan? Saya mau belajar dulu nih gimana tentang Islam gitu loh. Yang saya tanya dulu kan, boleh nggak bertanya Pak Ustaz? Oke, boleh. Bang Petra, sebelum bertanya Bang Petra,
yang Petra harus tahu dulu, Islam itu tidak butuh sama sekali tentang banyak pengikut. Allah pun tidak butuh sebenarnya. Kitalah yang butuh tentang Islam. Kita ya butuh menyembah kepada Allah. Itu yang harus kamu tahu dulu. Karena ajaran kami pun mengatakan lakum dinukum waliyadin, ya. Bagimu agamamu dan bagi kami agama kami. Bahkan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Itu yang perlu Petra harus tahu dulu. Ya, sebelum bertanya, silakan lanjut. Oke, Pak Hanafi, boleh bertanya? Siap abangku, Bang Petra, silakan Bang Petra. Iya, karena betul. Oke. Di Al-Quran di mana ditulis bahwa nama Tuhan itu adalah Allah? Surat At-Toha, abangku. Coba kita baca, Pak. Qul innani ana Allah. Aku ya. Aku Allah itu nama aku, coba. Hah? Bismillah. Setiap kalau pengakuan Allah itu bahwa itu namanya mana, Pak? Yaitu bacaan Bismillah itu dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kan bukan pengakuan Allah, Pak. Bismillah itu kalam Allah, kalamnya Allah. Bang Petra. Ya. Ya. Di Al-Quran itu makanya secara spesifik bahwa Allah itu mengaku bahwa itu namanya mana, Pak? Kalimat Bismillah itu artinya dengan menyebut nama Allah. Itu posisinya sudah kalam Allah. Dia menginformasikan namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih maha penyayang. Kan Bang Petra sering dengar kalau ada orang Islam itu Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Pak, bentar ya. Sebentar aja. Siap. Dek Bayu, aduh nggak bisa di mute lagi tuh orang satu. Assalamualaikum Bayu Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta disapa. Niatnya itu saya udah tahu. Ya, saya potong aja dulu. Kita gini, husnudzon itu adalah akhlak kita sebagai orang muslim. Karena apapun nantinya yang terjadi, biar nanti kita semua yang melihat bagaimana orang-orang munafik dan orang kafir itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau misalnya ujung-ujungnya dia hanya mempermainkan, ya itu sebenarnya menipu orang lain, itu menipu diri sendiri, begitu Ustaz Tuna ya. Iya, akan kembali ke dirinya gitu. Terus kita hanya menjawab kok. Ya, kenapa tadi saya di dalam hati dan mengucapkan iya karena budu, itu permintaan saya di hari Jumat berkah ini, mudah-mudahan benar gitu loh. Mudah-mudahan niatannya benar, karena jarang sekali dia itu naik komal bungkam nggak motong kita, itu jarang. Itu sih kalau psikologi saya membacanya gitu. Insya Allah beneran. Siap. Ya, silakan yang baru naik, Bang Sajadah. Assalamualaikum, silakan di open mic-nya. Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Insyaallah. Teman-teman, ada yang mau disampaikan? Silakan. Iya Bang. Jadi fenomena membicarakan Islam dari latar belakang orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi ini memang itu jauh lebih berbahaya, Kang Dito. Misalnya ini ada lagi orang yang berpikir, berpendapat la ilaha illallah saja, Bang Dito. Muhammad bukan Rasulullah, kan aneh sekarang kan itu pemikiran. Emang ada Ustaz? Emang ada akhi yang ada. Saya baru tadi lihat. Jadi memang aneh-aneh udah ini. Aneh-aneh kan gitu udah.
Ada bang, akun Rijal Motor itu. Iya benar Rizal. Jadi dia konsepnya la ilaha illallah Muhammad bukan Rasulullah. Ada aja. Naudzubillah, naudzubillah. Yang kalau seperti itu ya mungkin kita cek dulu lah orangnya. Mungkin dalam gangguan jiwa kelihatannya. Betul Ustaz Duna ya. Kemungkinan dalam gangguan jiwa, karena hanya orang yang tidak berakal atau tidak memiliki jiwa ya akan seperti Jangan masuk di komal-komal begitu kan. Kalau saya Ada sih- komal-komal yang kalau saya sih marifat, gini. komal-komal marifat gitu, nggak usah dimasukin, nggak usah bikin rame. benar. Komal-komal mak repot Ini, itu, Bang. bukan mak rifat, mak repot. Kalau saya sih begini teman-teman ya. Pertama budayakan tabayun dulu, nyimak baik-baik dulu tabayun. Ya, budayakan dulu tabayun baik-baik dulu, karena boleh jadi kita yang salah dengar, boleh jadi kita yang salah nyimak. Itu kan kebanyakan yang seperti itu. Kalau kita sudah tabayun baik-baik, nah itu bisa kita validasi. Nah, seperti apa yang disampaikan Ustadz Hanafi tadi, tentang komal-komal ma'rifat itu ya lebih baik dihindari lah, karena saya sendiri kalau lewat di situ ya terasa panas sih. Kemarin Ini ya penyesatan publik. Izin bang, izin Penyesatan Pak Ustaz. publik kan gitu, benar. Iya. Boleh izin bang ya, karena gini, si Rijal Motor itu membawakan di surat Al-Quran, sampai saya naik diskusi ke dia, yang ada terjemahannya mengatakan bahwa Nabi Muhammad bukanlah bapak dari salah satu apa di surah ayat berapa itu Pak Ustaz? Itu dia bawakan. Tetapi di ayat selanjutnya itu kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Jadi saya naik ke sana, Bang Rijal, saya boleh tanya agama Anda apa? Dia nggak mau jawab. Terus saya katakan, ayat yang Anda bawakan itu sudah menjawab dirinya sendiri, saya bilang. Sudah menjawab dirinya sendiri. Kang Dito berani on cam loh. On cam Kang Dito. Oh iya itu yang sama asin lidah itu kan. Ya betul kan, sama ada asin lidah itu kan. Betul Ustaz, betul. Ada Nusantara juga kan. Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.